Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan dulu, saya adalah Dr. Fitri dari Puskesmas Gayo 1. Pada sesi ini saya diminta untuk berbagi tentang kesehatan sistem reproduksi, terutama pada remaja. Nanti teman-teman, adik-adik semua bisa sedikit belajar tentang kesehatan sistem reproduksi, dan mungkin nanti ada gambar-gambar di sini. Ini ya untuk belajar ya, untuk kepentingan belajar, bukan karena vulgar atau apa ya, tapi untuk belajar kita semua. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Ini tentang remaja. Jadi kenapa kok remaja itu kita mendapatkan perhatian lebih ya, terutama tentang kesehatan reproduksi. Biasanya di SMP, SMA, termasuk di sini ya, di SMKN 1 Sedayu ini kita ada penyuluhan ini karena memang dari remaja itu merupakan aset sumber daya manusia yang potensial bagi bangsa di masa depan. Dan umur remaja ini itu merupakan masa pancaroba. Jadi dia adalah umur menghadapi berbagai gejolak. Untuk populasi remaja sendiri itu memang sekitar 25% dari populasi umum. Jadi yang umur 10 sampai ini ya 24 tahun itu ada 25%. Nah, termasuk ini adik-adik semua yang ada di SMKN 1 Sedayu ini masuk usia remaja. Nah, nanti kita belajar ya kenapa kok kesehatan reproduksi itu penting. Sebelum belajar lebih jauh, mungkin kita mengenal dulu organ-organnya dari reproduksi manusia itu apa saja. Jadi untuk reproduksi ada reproduksi wanita dan reproduksi laki-laki ya. Ini kita masuk ke reproduksi wanita terlebih dahulu. Organnya seperti terlihat pada PowerPoint gambar ya. Jadi ini ada yang namanya uterus atau rahim. Itu tempat berkembangnya janin ya. Apabila nanti sel telur atau ovum bertemu dengan sel sperma, kemudian nanti menjadi zigot, berkembang menjadi janin, itu tumbuhnya di dalam uterus atau di rahim. Terus kemudian ini ada yang namanya ovarium. Ovarium itu tempat di mana diproduksi sel telur. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah sel telur. Nanti ketika sel telur matang, kemudian akan dilepaskan, terus nanti lewat ini namanya tuba falopi ya, suatu saluran masuk di rahim atau uterus. Nah, nanti bisa ketemu dengan sperma di sini, kemudian berkembang menjadi zigot, menjadi janin gitu, dan seterusnya menjadi bayi nanti untuk dilahirkan. Terus kemudian ini yang penting juga, ini adalah vagina, kemudian yang ini adalah leher rahim atau serviks. Nah, nanti kita mengenal adanya salah satu penyakit pada wanita itu yaitu kanker leher rahim. Nah, itu termasuk salah satu penyakit yang ini ya, menimbulkan kematian pada wanita. Biasanya itu adalah salah satu kanker gitu ya pada wanita. Itu kanker leher rahim atau kanker serviks. Itu ini apa lapisannya ya, lapisannya terdiri dari otot-otot rahim seperti itu. Kemudian lanjut, organ yang penting tadi salah satunya adalah ovarium ya. Nah, di sini dia berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur, kemudian memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, nanti di sini bisa terkait dari tumbuh kembang seorang wanita gitu ya, bisa mempengaruhi secara fisik dan psikologis wanita hormon-hormon tersebut. Nah, jadi ini tadi ya ovarium ya, dia memproduksi ovum atau sel telur, kemudian hormon progesteron dan hormon estrogen. Kemudian pada laki-laki ada organ reproduksi juga pada laki-laki. Ini gambarannya ya untuk laki-laki. Jadi yang utama adalah ini
Jadi yang memproduksi sel sperma untuk reproduksi manusia itu ada yang namanya ini testis skrotum ya. Jadi itu memproduksi sperma, nanti akan keluar lewat saluran, ini namanya vas deferens ya. Kalau pada laki-laki itu salurannya sama ya, satu saluran. Kalau pada wanita kan ada saluran kencing gitu ya, dari ureter, kemudian ada rahim, vagina tadi, cervix tadi sendiri, terus kemudian rektum atau anus ya. Jadi ada 3 saluran kalau pada wanita. Tapi kalau pada laki-laki untuk mengeluarkan sperma tadi itu salurannya sama dengan untuk buang air kecil gitu ya. Jadi sama salurannya, nanti jadi satu di sini. Jadi kalau yang sperma dari sini kemudian nanti masuk lewat vas deferens tadi, kemudian dia nanti masuk ke uretra juga, jadi lewat saluran buang air kecil sama seperti itu. Tadi organnya yang mengeluarkan sperma ini ya, jadi testis sama skrotum. Kemudian kalau organ luarnya namanya penis seperti ini. Terus untuk ejakulasi ya namanya, jadi waktu pengeluaran sperma itu ada cairan ejakulasinya. Kemudian di sini juga ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, kalau pada laki-laki kita mengenal ada penyakit pembesaran prostat, nah itu di sini, sehingga nanti pasien menjadi kesulitan buang air kecil biasanya pada lanjut usia, pada laki-laki lanjut usia, itu karena ada pembesaran kelenjar prostat di sini. Nah, ini untuk organ reproduksi pada laki-laki seperti ini ya gambarannya. Kemudian, nah ini tadi ya, jadi ini penjelasannya. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar, kemudian penis. Tadi ya ada kelenjar prostat yang biasa kita kenal kalau pada laki-laki ada penyakit pembesaran kelenjar prostat gitu ya. Atau ada juga kasus yang ekstrim itu bisa terjadi kanker prostat di situ. Nah, terus kemudian apa yang harus diketahui bagi remaja itu bahwa laki-laki dan perempuan itu pada remaja masih mengalami pertumbuhan organ reproduksi. Kalau pada perempuan nih contohnya puting susu menonjol, rasa sakit, payudara membesar, kemudian rahim atau uterus membesar, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin atau ketiak ya, jadi payudara membesar, panggul membesar, dan yang paling penting ada menarche atau mengalami haid. Jadi kalau misalnya pada remaja umur 17 tahun misalnya kok belum haid, nah bisa jadi memang harus dikonsulkan atau periksa kenapa kok belum terjadi haid ketika umur 17 tahun seperti itu. Kemudian tentang haid sendiri itu biasa kita sebut haid datang bulan atau menstruasi ya. Penyebabnya adalah luruhnya bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sehingga darah keluar lewat kemaluan, lewat vagina. Umur mulai menstruasi itu biasanya antara 9 sampai 13 tahun. Kemudian berhenti menstruasi atau menopause itu sekitar 45 sampai 50 tahun. Jadi ada catatan ya, bila belum haid usia 17 tahun maka harus segera periksa. Seharusnya mungkin kalau SMK gitu sudah haid nih. Ini siklusnya, untuk siklus itu bisa terjadi bervariasi. Jadi masing-masing wanita bisa sama. Siklusnya bisa antara 21 sampai 35 hari. Kemudian lamanya itu bisa bervariasi juga 3 sampai 7 hari. Kalau jumlah darah yang keluar bisa 25 sampai 60 cc per hari atau bisa sekitar maksimal 12 pembalut misalnya per hari. Nah, itu bisa bervariasi nih. Kadang ada misalnya hormonnya itu tidak stabil atau masih pada remaja itu belum teratur mensnya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi mens mungkin sampai 2 bulan sekali, itu ada yang terjadi seperti itu. Nah, nanti apabila kok misalnya sampai beberapa bulan kok tidak mens gitu, mungkin harus dikonsultasikan lebih lanjut. Ada apakah karena hormon, kecapean atau yang lain, kenapa kok mensnya lama, misalnya sampai 3 bulan atau ada yang sampai 6 bulan misalnya. Nah, jangan sampai nanti terlambat untuk mengetahui penyebab kenapa tidak menstruasi. Ini gambarannya tadi yang fase menstruasi tadi ya. Jadi ini dinding rahim itu nanti ketika tidak ada janin atau
ovum yang ketemu sperma tadi tidak ada zigot yang menempel di dinding rahim ini, maka akan meluruh gitu ya. Kecuali kalau nanti kok ada janin di sini, jadi ada zigot di sini ya tidak jadi meluruh. Itu berarti terjadi kehamilan di dalamnya, sehingga nanti berbeda proses di dinding uterusnya nanti berbeda. Keluhan umum semasa haid itu bisa nyeri perut, nyeri panggul atau pinggang. Nah, psikisnya juga ada perubahan. Di sini bisa terjadi gugup, mudah tersinggung, lekas marah, sakit kepala. Kemudian payudara memang agak membengkak dan agak sakit bila disentuh, serta munculnya jerawat. Itu umum, jadi wajar seperti itu. Tapi apabila berlebihan, nah bisa jadi harus memang kita konsultasikan. Contohnya gangguan haid yang mungkin perlu dikonsultasikan, misalnya nyeri haid yang terlalu nyeri, namanya dysmenorrhea. Jadi nyeri perut tapi nyeri sekali sampai kadang ada yang seperti mau pingsan, seperti itu harus diperiksakan. Kemudian haidnya terlalu banyak, darahnya yang keluar banyak sampai ganti pembalutnya terlalu banyak sekali gitu, sampai lemas atau sampai kesulitan atau ada gejala yang lain, itu bisa jadi harus diperiksakan. Kemudian lamanya lebih dari 10 hari. Kita biasanya masih observasi ya kalau 10 hari misalnya, tapi ketika dia lebih dari 14 hari kemungkinan ada penyebab yang lain. Nah, itu akan kita periksa lebih lanjut. Kalau kok sampai panjang sekali sampai 2 minggu haidnya kok belum berhenti, nah itu akan kita periksa lebih lanjut. Kemudian kok ada flek-flek di antara siklus haid, itu ya bisa diperiksa. Atau tidak teratur haidnya tadi karena terkait hormon, stres, kecapean, itu bisa. Untuk pria atau laki-laki itu ada juga pertumbuhannya dari organ-organ reproduksi tadi, termasuk dari fisik. Jadi badannya kalau yang laki-laki lebih berotot, kemudian suaranya berubah menjadi besar, suaranya lebih ngebas atau berubah lah dari dulu waktu pas masih kecil ya. Jadi ketika remaja terjadi perubahan suara biasanya. Kemudian tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, kaki, tangan, dada, ketiak, dan wajah. Buah zakar menjadi besar dan mampu mengeluarkan sperma apabila dirangsang. Nah, proses pengeluaran spermanya itu disebut ejakulasi. Kemudian tandanya lagi adalah mengalami mimpi basah. Nah, biasanya kalau sudah remaja itu sudah mengalami itu. Untuk perubahan secara psikis ya, psikologis ada beberapa. Misalnya tertarik dengan lawan jenis, kurang pede, kurang pertimbangan. Kemudian ada tadi ya premenstrual syndrome tadi, ketika mens jadi lebih gugup atau lebih mudah marah itu, dan mudah berjerawat. Itu ada perubahan-perubahan tersebut. Untuk fisik yang lain memang ada pertumbuhan tinggi dan berat badan. Kalau pada laki-laki tadi ya perubahan suara, tumbuh jakun. Selain itu ada peningkatan produksi kelenjar keringat dan minyak, serta ada perkembangan mental yang berbeda ya. Jadi biasanya remaja itu meningkat perhatian terhadap lawan jenis, ada rasa setia kawan terhadap kelompok seusia, mudah terpengaruh, bersifat egois, ingin memperoleh persamaan hak, timbul rasa kecewa, kesal, malu, dan tertekan, ingin dipuja. Ya, jadi ada macam-macam di situ. Ada perubahan psikologis di situ. Nah, itu ketika nanti kok sampai salah dalam pengasuhan, nah itu nanti bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Misalnya dari kelompok bermain atau lingkungannya tidak baik. Nah, itu nanti bisa akan terpengaruh. Karena remaja itu memang rentan. Di situ terjadi perubahan-perubahan emosi itu pas masa remaja. Nah, sehingga harus diarahkan supaya tidak terjadi tidak terjadi pengaruh buruk ya, jadi dari perilaku supaya tidak menyimpang. Biasanya kan kalau zaman dulu, mungkin sekarang ya masih ada, misalnya ada tawuran atau penyalahgunaan narkoba pada remaja, itu masih ada juga sekarang. Nah, itu biasanya karena ada pengaruh buruk dari lingkungan mungkin, sehingga mempengaruhi dari remaja tersebut. Karena memang paling rentan pada saat remaja ini terjadi perubahan psikologi. Terus
kehamilan tadi, tentang kehamilan. Jadi kehamilan terjadi karena pertemuan sperma dan sel telur ya, atau ovum. Dan lamanya kehamilan itu 9 bulan 10 hari. Nah, khusus ini kita bahasa Jawanya itu mewanti-wanti bahwa sebisa mungkin tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja itu kita tidak menyarankan ya, karena secara teori menurut kesehatan organ tubuh wanita itu sudah siap hamil ketika berumur 20 tahun ke atas itu. Dan biasanya di masa sekolah itu memang belum siap secara fisik dan psikologis ya. Nah, tapi ada ketika nanti tadi terjerumus ke pergaulan bebas misalnya, seks bebas, nah itu bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan namanya. Karena wanita ini ya, jadi kehamilan tidak terduga, kehamilan tidak diinginkan itu, wanita itu sejak menstruasi sudah bisa dimungkinkan hamil semenjak wanita itu menstruasi. Jadi misalnya menstruasi umur 10 tahun atau 12 tahun, nah itu nanti ketika terjadi pembuahan, tadi sperma ketemu ovum ya, dia bisa hamil seperti itu. Kemudian pada masa subur memang mudah terjadi fertilisasi atau pembuahan tadi. Sementara masa subur pada wanita remaja khususnya itu tidak mudah ditentukan karena tadi masih bisa maju mundur, terus harinya itu juga terpengaruh hormon, nggak mesti 21 hari sekali menstruasi, ada yang maju, ada yang mundur. Nah, kayak gitu sehingga tidak mudah menentukan masa suburnya kapan. Terus kemudian umur sperma itu bisa berhari-hari, meskipun mungkin dalam keadaan biasa itu misalnya sperma bisa bertahan 2 kali 24 jam. Tapi kalau lingkungannya sesuai, jadi di daerah tadi ya, rahim atau pada organ dalam wanita lingkungannya sesuai, ya itu bisa hidup lebih dari 2 kali 24 jam misalnya. Nah, padahal nanti ketika langsung ketemu sama sel telur atau ovum terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Nah, ketika terjadi kehamilan terlalu dini itu ada banyak faktor resiko. Hamil terlalu dini itu masih di bawah 20 tahun ya. Jadi panggul pada wanita itu belum berkembang sempurna, terus resiko gangguan kehamilan tinggi. Hiperemesis itu muntah berlebihan. Kemudian preeklamsia itu tensinya naik, jadi tekanan darahnya naik pada saat terjadi kehamilan. Prematuritas itu lahir sebelum waktunya, jadi bayinya bisa lahir sebelum 9 bulan waktunya, sehingga nanti belum bisa ini ya, jadi beratnya belum cukup. Jadi IUFB itu intrauterine growth retardation, intrauterine fetal death, jadi bayi bisa meninggal dalam kandungan, ada faktor resiko itu. Atau tumbuhnya masih kecil itu, jadi tidak berkembang sempurna. Kemudian resiko kesulitan dalam melahirkan, resiko perdarahan itu lebih tinggi. Ada juga resiko berat badan lahir rendah, jadi bayinya nanti kecil. Kemudian bisa terjadi gangguan kejiwaan, resiko putus sekolah, pengguguran kandungan yang tidak aman, dan anemia atau kurang darah. Ini pernah ada kasusnya ya di daerah sekitar kita. Jadi itu malah justru SMP ya, pokoknya jangan sampai kejadian lagi ya. Jadi SMP itu masih sama-sama sekolah, nah melakukan seks bebas, kemudian terjadi kehamilan dan dilahirkan, tapi tidak di fasilitas kesehatan, dan orang tuanya pun tidak tahu. Dia melahirkannya di rumah, jadi bersama pasangannya tersebut. Nah itu pernah ada kejadian seperti itu. Harapannya tidak terjadi ya, khususnya untuk adik-adik semua, harapannya tidak terjadi hal tersebut. Terus kemudian, nah ini memang harus dihindari ya kalau di dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau zaman sekarang namanya pacaran itu, jadi memang terutama wanita ya di sini yang
dirugikan itu biasanya adalah tetap wanita ya. Area milik sendiri dijaga sendiri, tidak boleh disentuh orang lain, yang termasuk tadi misalnya organ-organ seksual termasuk payudara seperti itu, memang ya harus dijaga. Kemudian ada yang namanya penyakit menular seksual. Jadi ketika tadi bila ada seks bebas, apalagi misalnya berganti-ganti pasangan. Dulu pernah saya di puskesmas dapat kasusnya di sekolah atau putus sekolah ya, tapi masih umur 17 tahun. Jadi ya dia mengalami penyakit infeksi menular seksual gitu ya. Contohnya antara lain ini ya, gonore namanya, gonore atau GU, kencing nanah. Nah ini yang paling sering kita temui di puskesmas yaitu, dan nggak mesti dia ini ya. Jadi ada yang statusnya memang masih lajang gitu, nah, tapi mengalami infeksi menular seksual. Kemudian ada yang namanya sifilis, herpes kelamin ya, herpes genital, trichomoniasis atau keputihan biasanya pada wanita, kondiloma, kemudian yang ditularkan lewat hubungan seksual juga itu adalah hepatitis B dan HIV/AIDS. Ya, dua ini yang susah untuk diobati, untuk pengobatannya. Yang HIV/AIDS belum ada obatnya nih. Jadi ketika sudah kena virus HIV ini tidak bisa diobati sepenuhnya ya. Jadi virusnya tetap ada, cuma pengobatan rutin seumur hidup gitu ya, tapi nggak bisa menghilangkan virus tersebut. Kemudian hepatitis B ini juga ya virus juga dan bisa mengakibatkan kematian juga. Kenapa bisa terjadi infeksi menular seksual? Biasanya karena faktor resikonya adalah ketidaktahuan, perilaku seks bebas, gonta-ganti pasangan, atau pasangannya yang ganti-ganti pasangan. Jadi dua-duanya bisa atau salah satu. Gejala sakitnya apa? Antara lain ini ya, nyeri saat berkemih atau buang air kecil, kemudian kencing mengeluarkan nanah. Kalau pada wanita ada keputihan dan gatal-gatal. Ini komplikasi penyakitnya dari hubungan seks yang tidak sehat tadi. Hepatitis B kalau yang sudah terjadi komplikasi lama ya, kuning pada mata dan kulit, pembesaran hati, kemudian lesu, lemah, mual, kembung, bisa terjadi kanker hati atau sirosis. Untuk HIV/AIDS ini tadi juga menular lewat hubungan seksual yang tidak aman, itu akan menurun kekebalan tubuhnya, kemudian nanti bisa jadi meninggal karena penyakit yang lain, misalnya TBC atau penyakit yang lain. Jadi nanti akan meninggal pasien HIV/AIDS tadi karena penurunan kekebalan tubuh. Nah, untuk pencegahan infeksi menular seksual itu kita ada kuncinya, ini ABDE ya. Jadi A-nya abstinence, tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Kemudian B-nya be faithful, saling setia pada pasangan yang sah. Ini nanti ketika sudah menikah ya. Kemudian ada C ini sebenarnya. C itu penggunaan kondom ya pada pasangan gitu. Pada pasangan yang sudah menikah ketika ada satu penyakit itu bisa menggunakan kondom untuk mencegah penularan, tapi biasanya kita menggunakan kondom untuk program keluarga berencana seperti itu. Kemudian D-nya drugs, hindari pemakaian obat terlarang atau narkoba. Nah di sini narkoba ini ya, jadi efeknya bisa membuat penggunanya menjadi ini ya, hilang kesadaran, kemudian ya melakukan perbuatan yang ini ya, bisa perbuatan kriminal, termasuk seks bebas. Jika saat menggunakan narkoba bisa terjadi itu juga, dan termasuk tadi untuk penyakit HIV/AIDS dan hepatitis B itu bisa menular lewat penggunaan jarum suntik yang bergantian. Biasanya pengguna narkoba yang narkobanya bentuk cair, terus demi kesetiakawanan tadi pada masa-masa muda tadi, sehingga menggunakan satu jarum suntik untuk bergantian dengan teman-temannya ya, seperti itu bisa menimbulkan tadi
jadi penyakit HIV/AIDS dan hepatitis B. Kemudian equipment tadi mintalah perawatan kesehatan yang steril, transfusi dan jarum steril. Kalau ini sudah ya, jadi di puskesmas, di rumah sakit, PMI misalnya untuk transfusi itu sudah menggunakan alat-alat yang steril. Jarum suntik itu 1 orang untuk 1 pasien biasanya seperti itu. Nah, yang perlu untuk adik-adik ya yang ini abstinence ini ya, tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Ini soalnya saya di puskesmas itu memang menemui itu kasusnya. Jadi anak SMP yang hamil ada, kemudian laki-laki umur 17 tahun yang terkena infeksi menular seksual, dia kencing nanah itu ada. Nah seperti itu harapannya tidak terjadi pada adik-adik semua. Terus kemudian ini ya, belajar juga tentang menjaga kebersihan alat reproduksi. Jadi nanti ada lanjutannya ini. Ketika ada keluhan langsung memeriksakan diri ya. Tadi keluhan kok nyeri berkemih, nyeri buang air kecil, kenapa ini? Nah itu segera periksa. Kemudian hindari pornografi. Hindari pornografi, melakukan banyak aktivitas fisik yang bermanfaat atau kegiatan rohani. Jadi pornografi atau gambar atau film ini apa ya namanya yang berbau porno itu akan ini ya termemori di otak sehingga nanti seperti narkoba itu, jadi menimbulkan kecanduan juga. Ketika udah melihat satu gitu ya pengen melihat lagi seperti itu. Jadi termemori di otak sehingga menimbulkan seperti kecanduan itu bisa, makanya harus dihindari. Seperti misalnya untuk narkoba itu ya jangan sampai coba-coba. Nih, jadi hindari coba-coba untuk narkoba, minuman keras. Kita cukup mengetahui, belajar, tapi tidak untuk mencoba meskipun itu sedikit. Biasanya kalau narkoba itu nanti pengguna itu akan dijebak oleh pengedar. Jadi makanya ada yang namanya rehabilitasi ya narkoba. Awalnya itu pengedar itu memberikan secara gratis atau cuma-cuma, tapi kemudian nanti kalau si penggunanya itu sudah kecanduan, kalau kecanduan itu nanti ketika tidak makan obat tersebut dia akan kesakitan, badannya itu akan merasa kesakitan semua, sehingga berusaha untuk mendapatkan obat tersebut bagaimanapun caranya. Bisa apakah harus bayar, atau kalau ada yang sampai mencuri misalnya untuk bisa membeli obat narkoba tersebut. Terus nanti nggak akan dilepas sama pengedarnya. Nah ketika pengen sembuh sehingga harus seperti diasingkan ya. Jadi rehabilitasi itu supaya terpisah dari pengedar dan tidak berhubungan lagi dengan yang mengenalkan narkoba tadi. Biasanya seperti itu, makanya ada rehabilitasi narkoba seperti itu. Kalau dulu kasusnya ada itu yang entah mabuk atau narkoba, jadi dia terus kemudian naik mobil menabrak 9 orang wanita itu waktu itu tahun berapa ya, mungkin dia berhalusinasi, jadi tidak merasa bahwa dia itu menabrak orang, padahal yang ditabrak itu adalah manusia. Jadi bukan nabrak batu tapi nabrak manusia sampai meninggal itu 9 orang pagi itu. Jadi dari klub malam atau apa, mungkin habis mengkonsumsi narkoba sehingga terjadi tadi halusinasi atau tidak sadar sehingga menabrak 9 orang sampai meninggal. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Terus ini ya, dampak melakukan hubungan seks terlalu dini yang dirugikan adalah wanita. Jadi ketika melakukan hubungan seks di bawah umur 20 tahun tadi beresiko untuk terjadinya kanker serviks atau kanker leher rahim. Seperti ini gambarannya. Jadi ya harus dipikirkan pada wanita ya. Terus ini terakhir ini, jadi menjaga kesehatan atau kebersihan alat kelamin.
Karena remaja tadi banyak peningkatan produksi kelenjar keringat, kalau terlalu kotor dan lembab itu bisa muncul kuman dan jamur. Makanya celana dalam yang dipakai harus yang mudah menyerap keringat atau bahannya katun misalnya. Kemudian membersihkan alat kelamin setiap buang air kecil atau buang air besar dan mandi. Membersihkan seluruh bagian alat kelamin sampai ke lipatan-lipatan. Menyabun sampai kelipatan, dibilas bersih, dikeringkan dengan tisu atau handuk dengan cara menekan dari depan ke belakang. Jangan terbalik, kalau dari belakang ke depan nanti kumannya dari anus itu akan ke depan sehingga terjadi infeksi. Saat haid menggunakan pembalut yang kering dan segera ganti bila kotor. Pembalut yang sekali pakai dibuang, sebelumnya dibersihkan dulu dan dibungkus. Yang tidak sekali pakai segera dicuci bersih begitu selesai digunakan. Jadi dijaga organ seksnya atau kelaminnya agar tidak lembab, dijaga kebersihannya. Apabila ada tanda infeksi, keputihan atau gatal segera berobat, dan vagina tidak perlu dibilas dengan obat-obatan atau antiseptik bila tidak ada indikasi. Tidak perlu dikasih sabun-sabun khusus, itu tidak perlu, biasa saja ya. Kemudian jangan menggunakan panty liner setiap hari. Nah, mungkin itu untuk menjaga kesehatan organ reproduksi ya, terutama untuk remaja karena memang masih berkembang remaja itu. Harapannya tadi ya tidak terjadi yang namanya penyakit infeksi menular seksual, kemudian tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, organ reproduksi tetap sehat sehingga adik-adik tetap bisa menjadi sumber daya manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin itu dari saya mengenai kesehatan reproduksi, dan mungkin saya mengingatkan saja tentang saat ini di masa pandemi ini tentang protokol kesehatan ya. Jadi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saya yang lebih menekankan mungkin kalau saya lihat beberapa ini ya, jadi pernah saya melihat di jalan itu, jadi adanya etika batuk, etika bersin. Pokoknya ketika kita keluar ya kita menggunakan masker. Kemudian kalau batuk ya menggunakan masker juga. Zaman dulu itu ketika batuk atau bersin malah diarahkan ke ada teman atau orang lain di situ, jelas kumannya akan menyebar kemana-mana. Jadi saat batuk atau bersin itu memang banyak kuman yang keluar sehingga harus ditutup. Jadi ditutup, kemudian nanti kalau pakai masker, mungkin maskernya sudah kotor, ya ganti tiap 4 jam atau 6 jam. Jadi masker tidak terus dipakai seharian terus, tapi butuh diganti. Kalau masker dari kain ya dicuci. Jadi harus ada persediaan, misalnya masker kain punya 3, 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di tempat penyimpanan, seperti itu. Terus kemudian kalau masker yang sekali pakai, saat membuang mungkin dipotong-potong dulu atau ini ya, jadi digunting supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi masker bekas tapi digunakan lagi. Nah, seperti itu. Dan kita tetap ini ya, menjaga kesehatan masing-masing, tetap pola hidup sehat. Jadi makan bergizi, istirahat cukup, makan buah dan sayur. Nah, itu untuk menjaga imunitas tubuh kita. Mungkin itu dari saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.